Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika SMK kelas 11, Logika Matematika pertemuan kelima dengan subtopik penarikan kesimpulan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menggunakan modus ponen, modus tollens, dan silogisme untuk menarik kesimpulan. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah. Penarikan kesimpulan. Argumen adalah serangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan penarikan kesimpulan. Suatu argumen terdiri dari dua kelompok pernyataan, yaitu kelompok premis dan kelompok konklusi. Contoh, premis 1, jika adik rajin belajar maka naik kelas. Premis 2, jika adik naik kelas maka ibu senang. Premis 3, adik rajin belajar. Maka konklusinya adalah ibu senang. Salah satu contoh bentuk penarikan kesimpulan. Suatu argumen disebut sah atau valid jika untuk semua kemungkinan nilai kebenaran premis-premisnya mendapat konklusi yang benar pula. Ada 3 dasar penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama adalah modus ponens. Kerangka penarikan modus ponens sebagai berikut. Premis 1 adalah jika P maka Q. Premis 2 adalah P. Sehingga konklusinya adalah Q. Jika kita lihat dengan tabel kebenaran menjadi seperti ini. Perhatikan. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka jika P maka Q, kesimpulannya adalah bernilai benar. Perhatikan dari tabel kebenaran tersebut, premis-premis yang bernilai benar diberi tanda lingkaran. Ternyata mendapatkan konklusi yang benar dan diberi tanda kotak pada tabel. Juga benar konklusinya, sehingga penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus ponens dikatakan sah atau valid. Yang kedua adalah modus tollens. Kerangka penarikan kesimpulan dengan dasar modus tollens sebagai berikut. Premis pertama adalah jika P maka Q. Premis kedua adalah negasi Q. Maka konklusinya adalah negasi P. Dengan tabel kebenaran dapat lihat sebagai berikut. Seperti itu adalah tabel kebenarannya. Berdasarkan tabel, perhatikan bahwa negasi P bernilai benar, negasi Q bernilai benar. Maka jika P maka Q adalah bernilai benar. Berdasarkan tabel tersebut, penarikan kesimpulan dengan metode modus tollens dikatakan sah. Yang berikutnya adalah silogisme. Kerangka penarikan kesimpulan dengan metode silogisme sebagai berikut. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Dengan tabel kebenaran dapat dilihat sebagai berikut. Kita buat tabel kebenarannya. Terlihat bahwa, perhatikan, jika P maka Q bernilai benar, dan jika Q maka R bernilai benar, maka jika P maka R-nya juga akan bernilai benar. Ini juga benar, benar, menjadi benar. Ini juga benar, 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 dan menjadi benar. Maka kesimpulannya adalah dia akan bernilai benar atau penarikan kesimpulan dengan metode silogisme berdasarkan tabel penarikan kesimpulan di atas dikatakan
sah atau valid.